Oke ya. Udah ngantuk kan? Tadi sekolah? Iya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'un. Bisa gitu, coba baca lagi. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridul ladzina tabi'un. Ya. Wallahu apa tadi? Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat. Masuk naik ya, masuk jawab satu. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Coba artikan, artinya. Dan Allah hendak menerima tobatmu. Iya. Dan orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling jauh-jauhnya. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat itu menginginkan kamu jauh dengan jauh yang besar gitu. Antamilu mailan azima, berpaling dengan jauh-jauh sejauh-jauhnya. Antamilu mailan azima. Allah hendak menerima taubat darimu, sementara orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan kamu itu menjauh dengan jauh yang besar, kejauhan yang betul-betul jauh, mailan azim. Kamu berpaling dari perpalingan yang sangat gede ya, menjauh dengan sejauh-jauhnya. Kalau Allah pengen kamu itu diterima taubatnya, Allah pengen menerima taubat darimu. Sementara orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan juga, tapi apa? Kamu berpaling dari ajaran Allah, ajaran sunnah dengan sejauh-jauhnya. Gitu ya maksudnya ya. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Apa yang namanya itu? Bayati jawab satu, jawab dua lagi. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insan dha'ifa.
artinya tuh? Wa khuliqal insan. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Betul. Allah itu menginginkan kamu itu nggak banyak beban berat itu jangan ada samamu. Kenapa? Karena Allah tahu. Allah diciptakan manusia, diciptakan itu berarti ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah menciptakan kalian itu dalam keadaan lembek. Lembek apa lemah? Lemah. Sama juga lembek dah. Mana yang keras sama Abid sama yang keras sama Nafis apa? Gak ada ya. Tengkorak itu gampang tuh. Masukkan ke mesin giling bisa kayak tepung nanti. Gak ada yang kuat. Begitu juga kekuatannya. Suruh dia berdiri agak 2 hari pasti nggak bisa ya. Ya, sampai malam aja ngantuk deh. Pagi sampai pagi nggak bisa itu. Bisa manusia berdiri dari pagi sampai pagi. Apalagi bekerja dari pagi sampai pagi. Makanya dibilang oleh Allah apa? Wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, lembek, tidak kuat, dhaif. Dhaif itu tidak kuat itu, lemah, lemes. Sebentar lemes ya. Itu apa tadi Bayati? Jawab 2 ya. Kalau tadi jawab 1, yuridullahu bukan itu tadi ya. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Gitu ya. Orang-orang yang mengikut syahwatnya, yang pengekor syahwat, pengennya wahai kamu Muhammad agar berpaling, mailan azima, berpaling dengan berpaling yang sangat besar perpalinganmu. Pengennya Rasulullah itu oleh orang yang pengekor hawa, suka mengikuti hawa nafsu. Ya, tidak suka dalil tapi sukanya hawa. Orang pengekor hawa itu kepengennya orang-orang beriman, terutama Rasulullah, pengen apa? Supaya menjauh dari Allah dengan jauh yang sangat besar. Ini dalil ini. An-Nisa ayat 27. Oke. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa. Allah menginginkan agar Allah itu meringankan beban-bebanmu. Pengen Allah tidak ingin membebanimu. Ya, Allah itu menginginkan yang ringan-ringan untukmu. Karena Allah tahu kamu itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Ya. Lanjut ayat 29. Ini ya ayyuhallazi apa arti ya ayyuhallazi? Ya ayyuhallazi. Orang beriman. Kalau dipanggil hai orang beriman itu apa? Mesti kita, sikap kita sebagai seorang yang mengaku beriman. Harus bersikap. Apa sikap kita terhadap panggilan Allah? Panggilan Allah. Ya. Kita harus makan kopi, sate. Mau sate? Iya, kenyang. Jadi mau apa? Kalau dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman?
Insya Allah beriman. Nah, kalau dipanggil Allah itu gimana kembali? Berarti Iya, nggak tahu. dapat masjid. Apa? Dipanggil? Enggak, ini ada ayat ini manggil. Ayat An-Nisa 29. Katanya, hai orang-orang yang beriman. Kalau dipanggil hai orang-orang beriman, sementara kita ini orang beriman, insya Allah. Bagaimana sikap kita dengan panggilan Allah ya ayyuhallazina amanu ini? Seperti orang yang beriman. Apa sikap orang beriman kalau dipanggil? Orang beriman kan dipanggil sama Allah. Ya betul. Makan sate dia. Orang beriman kalau dipanggil Allah ya ayyuhallazina amanu terus makan sate. Jadi minum kopi. Nah, jadi gimana nih? Sikapnya berarti Apa sikap kita? Cuek aja. nah, Tapi kebanyakan manusia tidak ngerti nih. Bagaimana sikap seorang mukmin jika dipanggil dalam ayat itu, dia ngaku beriman. Sementara yang dipanggil itu orang beriman. Kecuali kalau tidak beriman dia tidak masalah. Ini tidak pernah diajarkan di sekolah kan sikap kita. Sekolah Islam lagi, Al-Kausar lagi. Ya dulu 6 tahun tuh. Lama ada 6 tahun. Lama. Terus nggak diajarkan apa sikap kita terhadap panggilan Allah ya ayyuhallazina. Berapa banyak ya ayyuhallazina? Sebentar lagi dipanggil lagi nih. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tadi dipanggil juga. Apa panggilan tadi? panggilan Dalam surat Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Tadi ada mana? Jadi gimana? Kan dipanggil itu. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-shalah. Apabila ada seruan untuk sholat Jumat ila min yaumil jumu'ah. Ada panggilan di hari Jumat untuk sholat apa? Fas'au ila zikrillah. Bersegera kamu untuk zikrillah. Segera untuk mengingat Allah dengan pergi ke Jumat. Jadi bagaimana sikap kita kalau dipanggil banyak ini? Banyak sekali ya ayyuhallazina. Banyak enggak? Banyak. Bagaimana sikap kita sebagai yang beriman ini? Ngaku beriman. Disegerakan? Betul, disegerakan segera menjawab panggil. Kalau dipanggil itu masang telinga atau tutup telinga? Pasang telinga. Kemudian perhatian kita kemana? Melayang-layang, menghayal-hayal yang bukan-bukan ketika dipanggil. Harusnya gimana? perhatian kita hanya Tertuju, betul tertuju menghadap kepada panggilan seruan tadi. Jangan melengos-lengos saja. Kebanyakan orang beriman karena nggak tahu artinya, apa dia? Melengos dia. Pura-pura nggak dengar, pekat telinganya. Banyak itu ya hayya 'alas shalah. Apa artinya hayya 'alas shalah? Hayya. Mari kita bersegera untuk sholat. Terus apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Hanya daya upaya itu dari Allah. Kita tidak mampu kita. Yang tidur tetap tidur dia. Kayak siapa nih? Tidak paham dia, gurunya pun tidak ngerti mungkin dia. Tidak bisa bahasa Arab ya, entah tidak pandai. Apa arti hayya 'alas shalah, ya ayyuhallazina amanu. Padahal ya itu ya nida. Apa yang nida artinya? Ya nida, nada. Nudia lis shalah, kan ada itu. Iza nudia, apabila dipanggil. Nada itu menyeru artinya.
idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Tahu artinya tuh? Surat itu enggak tahu? Surat apa tadi itu? Al-Jumu'ah itu. Udah hafal, udah sampai hafalan dulu situ? Belum? Ya, perlu enggak belajar ini? Belajar arti-arti ini, tahu enggak? Pernah? Butuh enggak kita tahu arti ini? Perlu. Supaya apa? Supaya mengerti, supaya bisa bersikap, supaya paham apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai orang beriman kepada rububiyah Allah. Surah Al-Jumu'ah tadi itu. Sebelum surah Munafikun juz 28. Ya, udah sampai juz 28 dulu belum ya? Juz 1 ya, berarti 28 tidak pernah disinggung-singgung. Tahrim, kemudian surat Tolak, kemudian Takabur, kemudian Munafikun, terus Al-Jumu'ah, habis Al-Jumu'ah, As-Sof. Ya, As-Sof ya. Apa lagi? Al-Mumtahina, Al-Hasyar, kemudian At-Takabun, naik ke atas sampai ke Alif Lam Mim. Ya. Itu penting itu. Dengan ngertinya kita apa makna, apa arti-arti kata-kata mufradat dalam bahasa Arab, kita menjadi paham. Jangan baca-baca tapi tidak maksud. Itu perumpamaan kita seperti apa? Ada khutbah Jumat tadi. Seperti apa, Lid? Orang-orang yang tahu seperti apa? Keledai yang dikasih kitab. Diumpamakan. Surah Al-Jumu'ah aja itu. Masalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamasalil himar. Dicontohkan seperti binatang ternak himar. Orang yang diberi Alkitab tapi tidak paham dia atau benci dia. Iyalah. Tsumma lam yahmiluha masalul ladzina humilut Taurat. Pangkalan atau ayat 3. Pangkal dari ayat 3. Ayat 3 atau ayat 4? Antara itu aja. Perumpamaan. Allah kasih perumpamaan. Orang yang dikasih kitab, baik itu Taurat maupun Injil maupun Al-Quran, kemudian dia tidak melaksanakan apa yang ada di situ. Perintah-perintah. Jangankan melaksanakan perintah, artinya dia nggak tahu dia. Nggak ngerti dia. Atau tahu dia, ngerti dia tapi benci dia. Ada orang gitu. Di dunia, bukan di dunia sini aja, di duri aja. Benci dia. Contohnya dilarang nyanyi, dilarang musik, dilarang bid'ah. Benci nggak? Seperti yang dibilang oleh Nabi, oleh Allah, wa ma atakumur rasul. Benci dia tuh. Apa yang dibawa Nabi, diajarkan Nabi dari sunnah-sunnahnya, dari ayat-ayat Allah, ambil. Benarkan pemberitaannya, benarkan pengajaran sunnahnya. Jangan benci kepada sunnah. Terus benci dia. Ada enggak gitu? Ada. Jangan berbuat bid'ah, jangan Isra Mi'raj misalnya ya. Benci enggak dia? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu jangan sampai berbuat yang bukan-bukan, yang baru-baru, yang tak ada diajarkan Nabi. Tapi dibuatnya juga. Padahal Nabi dah mewanti-wanti. Hati-hati kamu. Hati-hati. Jangan kamu bikin sesuatu yang tak pernah diajarkan, tak pernah diamalkan Nabi. Tapi dia benci itu dengarkan. Kamu bicara sunnah-sunnah terus nih. Sikit-sikit Nabi tidak ada melakukan, sikit-sikit Nabi tidak mengajarkan, sikit-sikit Nabi tidak memerintahkan. Benci dia.
Orang-orang yang seperti itu, wa ma atakumur rasul, kan dalam kitab suci kan? Surah apa itu? Surat Al-Hasyr ayat 7. Benci dia, tidak paham dia, apalagi dia membenci. Nah, itu seperti binatang ternak kata Allah. Ya kan? Dia dikasih Alkitab Quran ini kepada untuk umat Nabi Muhammad kan? Itu kita kan? Tapi tidak tahu dia, tidak diamalkannya. Nah, kata Allah, orang-orang yang diberikan Al-Quran, Alkitab, kemudian dia tidak mengambil, tidak memikul, tidak mengamalkan. Kama salil himar, tidak ubahnya dia seumpama binatang keledai yang diberikan Alkitab, yang membawa Alkitab. Kitab besar-besar di punggungnya, dibawanya dari satu tempat ke tempat lain. Gak ngerti dia apa kitab, apa isinya, apa ininya, masih mending dia gak ngerti saja. Kalau orang fasik malah membenci lagi isi Alkitab. Iya kan? Benci dia kan? Iya. Apalah ini? Bagus lagi Isra Mi'raj, ramai masjid, bisa minta sumbangan, bisa nengok ibu-ibu, ya. Ibu-ibu menor bisa kumpul-kumpul ramai-ramai di dalam masjid, bisa ketawa-ketawa, bisa selawatan dengan joget-joget. Ah, ini hawa nih. Kalau orang yang mengikut hawa